video kali ini kami akan membuat media pembelajaran dengan memenuhi tugas pendidikan IPS kelas rendah dengan dosen pengampu Minar Lumbantobing. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Adapun topik materi untuk pembelajaran hari ini diambil dari kelas 3 semester 1, yaitu memahami lingkungan dan melaksanakan kerjasama di sekitar rumah dan sekolah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Tuhan, kami memulai pembelajaran kami, berkati kami Tuhan. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu akan mengabsen kalian nama-nama yang hadir. Ibu akan memanggil nama kalian. Yang pertama namanya Yunita. Ada Bu. Denita. Ada Bu. Amri. Ada Bu. Siti. Ada Bu. Ahmad. Ada Bu. Putra. Ada Bu. Baiklah, semua anak-anak Ibu hadir semua. Dalam pembelajaran IPS kali ini, rajin membaca buku, tetap semangat belajar. Baik menjadi orang penting, tetapi lebih penting adalah menjadi orang baik. Semangat, semangat, semangat. Jaga kesehatan. Kebersihan merupakan keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau. Menjaga kesehatan lingkungan merupakan suatu kewajiban bagi setiap individu. Lingkungan terdiri atas dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Kesehatan lingkungan harus tetap dijaga agar teman dan keluarga kita terhindar dari penyakit. Contohnya, menjaga kebersihan di rumah dan di sekolah, yaitu membersihkan atau menyapu rumah, membuang sampah pada tempatnya. Nah adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam inti materi kita. Yang materi kita adalah lingkungan alam dan buatan yang ada di sekolah dan sekitar rumah kita. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu lingkungan alam yang ada di sekitar rumah dan di sekolah, dan juga lingkungan buatan yang ada di sekitar sekolah dan sekitar rumah, Ibu menjelaskan dulu apa sebenarnya lingkungan alam dan lingkungan buatan. Lingkungan alam adalah lingkungan yang masih sangat alami, dan lingkungan buatan adalah lingkungan yang sudah dicampur tangan oleh manusia dan menjadi lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, lingkungannya seperti apa saja? Lingkungan alam itu seperti sawah, seperti hutan, dan juga pegunungan yang ada di sekitar kita. Dan lingkungan buatan yaitu seperti jalanan, seperti gedung, dan juga rumah kita. Nah, ternyata sekolah adalah lingkungan buatan juga loh. Nah, lingkungan buatan ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk kita yang bersekolah ini. Seperti adik-adik yang di rumah yang melaksanakan persekolahan di dalam sekolah. Nah, untuk itu adik-adik harus tahu lingkungan alam dan lingkungan buatan itu berbeda. Jadi, adik-adik harus lebih mempelajari apa saja lingkungan alam dan lingkungan buatan yang ada di sekitar kita. Adik-adik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjaga lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Yang pertama itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kalau kita membuang sampah sembarangan, itu dapat menyebabkan penyakit seperti penyakit diare dan penyakit malaria. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, hindari tebang liar. Jika kita melakukan tebang liar dengan mencabut sembarangan, itu dapat membuat udara menjadi tidak sejuk, dapat juga menyebabkan banjir. Yang ketiga, membersihkan lingkungan setiap hari. Yang keempat, tidak merusak tanaman sekitar. Yang kelima, tidak membuang bahan kimia di aliran sungai. Cara menjaga lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu membersihkan kolong meja. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, cara jaga kebersihan toilet. Yang keempat, melakukan kegiatan jumat bersih. Yang kelima, melakukan piket di kelas. Yang keenam, merawat tanaman di sekolah. Yang ketujuh, membersihkan saluran air. Yang kedelapan, merawat ruang kelas dan benda-benda lainnya seperti misalnya yaitu meja guru, meja siswa, kayak gitu. Yang kesembilan, melaksanakan tata tertib dengan baik.
maksudnya di situ melaksanakan tata tertib dengan baik, yaitu kita misalnya jika ada jadwal pikir itu harus dilaksanakan setiap harinya agar kelas atau ruangan itu nyaman dipakai untuk belajar. Saya akan melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Apa-apa saja bentuk kerjasama yang dilakukan di dalam rumah dan di sekitar rumah? Sebelum masuk ke situ, Ibu mau bertanya dulu, apakah kalian selalu menjaga kebersihan dan kesehatan rumah kalian? Tentu harus selalu ya. Kita harus menjaga kebersihan dan kesehatan rumah kita. Karena rumah adalah tempat tinggal kita dan di dalam rumah juga banyak aktivitas yang kita lakukan. Oleh karena itu, rumah kita harus selalu bersih, sehat, dan nyaman. Nah, apa-apa saja bentuk kerjasama yang ada di dalam rumah dan di sekitar rumah? Ibu jelaskan satu persatu. Yang pertama, membersihkan tempat tidur. Nah, setelah kita bangun tidur, kita harus dengan segera membereskan tempat tidur kita supaya tempat tidur kita selalu bersih, rapi, tidak banyak debu, dan nyaman untuk ditiduri. Yang kedua, mencuci piring. Nah, setelah kita selesai makan, kita harus dengan segera mencuci piring kita supaya tidak bertumpuk dan itu akan menjadi sarang kuman. Yang ketiga, membersihkan rumah. Kita harus membersihkan rumah setiap hari seperti menyapu rumah, mengepel rumah, membersihkan jendela, membersihkan debu-debu, dan membersihkan kamar mandi. Yang keempat, membersihkan halaman. Halaman juga perlu kita bersihkan loh, seperti menyapu halaman, memotong rumput, menata halaman, dan lain sebagainya. Yang terakhir, membuang sampah pada tempatnya. Kita tahu bahwa sampah adalah sumber penyakit. Jika kita ingin terhindar dari penyakit, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Oleh karena itu, rumah kita atau lingkungan rumah kita selalu bersih, sehat, dan nyaman untuk ditempati. Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan yang sebelumnya sudah direncanakan. Contoh-contoh kerjasama yang ada di sekolah, yang pertama bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah, yang kedua menjaga nama baik sekolah, yang ketiga bekerja sama mengerjakan tugas kelompok. Manfaat kerjasama yaitu mempererat tali persaudaraan. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak akan memberi tugas ya. Yaitu tugasnya mencari contoh-contoh lain dari lingkungan buatan dan lingkungan alam, serta contoh-contoh menjaga kebersihan rumah dan sekolah. Ya, untuk proses pengerjaannya, adik-adik bisa menanyakan kepada orang tua ya, atau abang atau kakak. Oke, terima kasih anak-anak. Jelaskan kesimpulan dari materi kita hari ini tentang memahami lingkungan alami dan buatan di sekitaran rumah dan sekolah. Lingkungan alami dan lingkungan buatan itu berbeda. Lingkungan alami adalah lingkungan yang ada di dalam dan merupakan hasil ciptaan Tuhan. Contohnya seperti gunung, laut, pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Sedangkan yang kedua itu lingkungan buatan. Lingkungan buatan itu lingkungan hasil campur tangan manusia. Contohnya seperti pembuatan jalan, kolam, tanaman, sekolah, dan lain sebagainya. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang bebas dari polusi udara, bebas dari polusi air, dan lingkungannya yang bersih dan nyaman. Cara memelihara lingkungan alam dan lingkungan buatan di sekitaran rumah dan sekolah, yaitu satu, kalau di sekolah membersihkan kolong meja, melaksanakan tata tertib yang baik, melakukan kegiatan Jumat bersih. Sedangkan kalau di sekitaran rumah itu membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan setiap hari, tidak merusak tanaman, dan menghindari tebang liar. Menjaga kebersihan itu penting, baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Lingkungan yang bersih dan sehat, kita pun nyaman beraktivitas dan terhindar dari segala penyakit. Yang keempat itu
Kerjasama yang bisa dilakukan di sekolah dan di rumah, yaitu kerjasamanya seperti kalau di rumah itu membersihkan tempat tidur, menyuci piring, dan membersihkan rumah. Contoh kerjasama yang bisa dilakukan di sekitaran sekolah yaitu gotong royong membersihkan lingkungan sekolah, kerjasama mengerjakan tugas kelompok, kerjasama untuk menjaga keamanan dan kenyamanan. Baiklah anak-anak, waktu kita sudah habis, saatnya kita pulang bersama. Sebelum pulang, mari kita buat yel-yel. 1, 2, 3, ya. Mari pulang bersama, bersama. Rapikan bukumu, rapikan dudukmu, berdoa, berdoa.